Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhubung dengan adanya virus corona atau wabah penyakit ini, itu sekolah memberikan kebijakan kepada kita untuk tetap belajar di rumah. Jadi kita harus semangat ya anak-anak. Walaupun banyak kesulitan dan kendala. Ya, langsung saja kita akan membahas materi selanjutnya mengenai perilaku terpuji, hemat dan hidup sederhana. Yang pertama mengenai pengertian hemat dan hidup sederhana. Jadi apa toh hemat itu? Apa toh makna perilaku hemat itu? Ya, jadi perilaku hemat itu menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sesuai dengan kegunaan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak berlebihan dan tidak menghambur-hamburkan. Dan hemat di sini itu juga berarti sikap yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki karakteristik tidak suka menghambur-hamburkan uang dan tidak suka berfoya-foya. Nah, serta membelanjakan sesuatu itu untuk hal yang bermanfaat. Contohnya seperti kita menyantuni anak yatim, sedekah dan infak. Nah, jadi hemat di sini itu tidak berarti pelit ya, melainkan seperti halnya sikap tawadhu. Apabila kita menghambur-hamburkan uang di jalan yang baik, di jalan yang benar, seperti contohnya menyantuni anak yatim, kita sedekah, kita infak. Nah, itu diperbolehkan di dalam agama. Nah, jadi sikap hemat itu sikap hidup yang mengendalikan diri kita sendiri itu untuk mencukupi kebutuhan kita dan tidak boros. Nah, jadi kita harus menerapkan sikap hemat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar dari akhlak tercela, misalnya seperti kikir, tadzabur, dan boros. Itu merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah paham deh apa pengertian dari hemat itu? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Selanjutnya mengenai pengertian hidup sederhana. Nah, jadi hidup sederhana itu sama halnya dengan perilaku hemat tadi. Jadi hidup sederhana itu kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini di hidup sederhana ini kita merasa cukup dan kita merasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu merasa kita cukup dan bersyukur lebih. Ya, selanjutnya mengenai hemat tadi itu ada macam-macam hemat itu ada 3. Yang pertama mengenai hemat uang. Nah, jadi hemat uang di sini itu kita menggunakan uang itu secara berhati-hati. Nah, jadi sebagian uang itu misalnya kita untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, misal kita untuk belanja, kita untuk berbelanja kebutuhan secukupnya. Nah, terus sebagian lagi bisa ditabung untuk beramal dan sebagiannya lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya untuk beramal itu bisa untuk sedekah, infak, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Nah, perilaku hemat yang kedua itu macamnya ada hemat tenaga. Nah, jadi di sini Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu berupa tenaga dan kemampuan. Nah, maka gunakan kemampuan dan tenaga itu sewajar-wajarnya saja. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah diteter, tidak usah berlebihan dan seperti itu ya. Dan jangan digunakan tenaga dan kemampuan itu jangan digunakan secara berlebihan. Misal tenaga dan kemampuan itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk kita membantu kedua orang tua, misal membantu menyapu, mengepel, bersih-bersih rumah, memasak.
dan lain sebagainya. Dan bisa untuk tenaga dan kemampuan itu kita gunakan untuk hal yang positif, misal untuk mengaji, beribadah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, hemat yang ketiga itu ada hemat waktu ya. Jadi kan ada pepatah, waktu itu adalah uang. Jadi kan sangat berharga ya, seperti uang pada umumnya. Dan jadi apabila kita uang itu kan sangat berharga. Jadi seperti halnya waktu. Jadi jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa adanya hal-hal yang positif, tanpa adanya hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita gunakan waktu itu sedemikian baik, sedemikian bermanfaat agar dapat berguna untuk kita dan orang lain. Ya, langsung saja materi selanjutnya itu ada dalil atau hadis ayat tentang perilaku hemat dan hidup sederhana, yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Yang artinya ayat 26 itu, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uang secara boros. Menghambur-hamburkan uang secara boros, menghambur-hamburkan harta kita. Ya, jadi ini termasuk ayat hadis tentang berperilaku hemat ya. Jadi Allah itu melarang kita untuk menghindari sifat boros. Jadi kita harus hemat, karena sifat boros itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan merupakan perbuatan yang harus kita hindari. Seperti itu. Nah, terus ayat 27 di sini itu ada artinya, itu sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi di sini sudah kita bisa pahami ya bahwa sifat boros itu merupakan sifatnya syaitan. Ya, jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh meniru. Kita sebagai umat Allah itu tidak boleh meniru perbuatan syaitan. Ya, jadi di dalam ayat atau hadis tentang hemat tadi itu Allah mengajarkan agar kita senantiasa hidup rendah hati, hemat, dan hidup sederhana harus diwujudkan di dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap orang lain sekitarnya. Nah, ada hadis atau di sini ada hadis riwayat Bukhari, itu Nabi Muhammad SAW itu bersabda, berwudu dengan 1 mud atau air dan mandi dengan 1 shawl sampai 5 mud air. Nah, jadi di sini sudah diterangkan oleh Nabi bahwasanya setiap orang Muslim, setiap umat Islam, setiap manusia yang beragama itu hendaknya kita harus menghindari sifat boros, karena sifat boros itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari hadis ini tadi, jadi kita berwudu itu menggunakan air secukupnya saja, tidak boleh berlebihan, dan begitu juga sebaliknya seperti mandi, kita harus menggunakan air secukupnya dan jangan berlebihan. Ya, selanjutnya langsung saja membahas yang ketiga, hemat dan hidup sederhana. Ya, jadi apa hikmah hemat dan hidup sederhana itu? Ya, hikmah hemat yang pertama itu yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berhemat, apabila kita memiliki perilaku terpuji, hemat dan hidup sederhana, maka kita
kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu terhindar dari rasa kekhawatiran dan masalah keuangan karena sudah merasa cukup dan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya, jadi apabila kita berhemat itu kan dalam contoh realnya ya itu biasanya apabila kita hemat itu kita terhindar dari hutang, kita terhindar dari apa yang kita inginkan, itu merupakan kita mengikuti nafsu syaitan. Jadi seperti itu, kita terhindar dari rasa kekhawatiran dan masalah keuangan. Karena apa toh? Karena kita sudah merasa cukup dan merasa sudah bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah hemat yang ketiga itu adalah kita itu bisa memiliki tabungan di masa depan. Jadi keuntungan kita hidup berhemat dan hidup sederhana itu kita bisa memiliki tabungan untuk di masa depan. Misalnya tabungan untuk membeli laptop sendiri atau tabungan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misal kita ingin membeli sepeda ataupun apa, itu kan kita bisa dengan berhemat, dengan hidup berhemat itu kan kita bisa menggunakan uang yang kita tabung untuk membeli keinginan kita, membeli apa yang kita inginkan. Nah, dan yang keempat itu melatih kita supaya menggunakan sesuatu barang itu secara bijaksana dan tidak boros. Dan yang kelima itu melatih diri untuk hidup dalam kesederhanaan, hidup. Selanjutnya hikmah seseorang yang memiliki sikap hidup sederhana itu yang pertama terhindar dari sifat stres karena keinginan barang mewah dan mahal. Nah, jadi apabila kita hidup sederhana, apabila kita selalu bersyukur, apabila kita menerapkan hidup hemat dan sederhana, itu maka kita terhindar dari stres akan keinginan untuk membelikan barang-barang yang mewah dan mahal. Karena kita sudah tahu bahwa rasanya bersyukur itu nikmat sekali ya anak-anak. Ya. Terus yang ketiga itu dengan pola konsumsi yang secukupnya, tubuh akan menjadi lebih sehat. Dan yang keempat menjadikan manusia itu untuk hidup tidak hedonis, tidak berfoya-foya, tidak membutuhkan uang, dan merasa cukup serta selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam itu memiliki rasa kemanusiaan semakin tinggi antara sesama. Jadi apabila kita menerapkan perilaku hidup sederhana, maka rasa kemanusiaan, rasa toleransi kita terhadap sesama, terhadap umat Islam, terhadap tetangga, terhadap kerabat itu akan semakin tinggi. Ya mungkin sekian pembelajaran online kita. Mulai dari sini sudah paham ya. Nanti kan kita sudah membahas mengenai yang pertama pengertian hemat dan hidup sederhana, dan yang kedua dalil atau hadis yang membahas mengenai hemat dan hidup sederhana terdapat dalam Quran surat Al-Isra dan hadis riwayat Bukhari. Serta yang ketiga itu hikmah mengenai hemat dan hidup sederhana. Ya, jadi sampai sini sudah paham ya anak-anak. Dan apabila belum paham, nanti ibu akan memberikan kesempatan untuk bertanya melalui forum diskusi kita itu melalui Google Classroom. Ya. Berhubung kan minggu depan kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, jadi ibu memberikan tugas itu mengenai ini. Kita harus mempelajari ini. Apa yang sudah ibu terangkan tadi dipelajari sebaik mungkin, sepaham mungkin, dan nanti akan keluar di soal ujian akhir semester. Itu sekian dari ibu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Itu sekian dari ibu, dan nanti di akhir perkuliahan ibu akan memberikan atau menayangkan video mengenai perilaku hemat dan hidup sederhana. Ya, mungkin itu dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.
kita membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.